Pernah ketemu orang yang kalau bicara soal spiritualitas, seolah-olah dia sudah punya hotline langsung ke Tuhan? Kata-katanya penuh istilah berat, kesadaran kosmik, vibrasi ilahi, frekuensi semesta, tapi ujung-ujungnya cuma sufi sosial atau pura-pura spiritual demi validasi. Ini bukan kebangkitan batin, ini ego yang naik kelas dengan jubah suci. Sebelum kita nyalakan obor diskusi ini, Chico Blade mau tanya, kalau spiritualitas itu jalan menuju pencerahan, kenapa banyak yang sibuk jadi lampu sorot eksistensial untuk menyilaukan orang lain? Kalau kebijaksanaan itu membebaskan, kenapa justru banyak yang terjebak dalam jeruji superioritas diri, merasa lebih tercerahkan daripada yang lain? Ini spiritual batin atau sekadar karnaval kesucian di catwalk dogma? Apakah ini perjalanan menuju pemahaman atau hanya fashion show moralitas di runway sosial? Mari kita bedah dengan nalar yang masih sehat, bukan dengan tafsir yang sudah dikalibrasi sesuai selera. Tapi ingat, ini diskusi, bukan deklarasi perang spiritual, bukan juga upaya mengkudeta kebatinan orang lain. Jangan buru-buru menyimpulkan dengan pikiran yang sudah dipasung sejak prolog, karena logika selalu mendahului tafsir. Tanpa realitas, tafsir hanyalah fata morgana makna. Jadi mari berpikir, bukan sekadar mengamini. Dunia ini bukan kekurangan orang baik, tapi kebanjiran orang yang merasa lebih baik. Dari seminar motivasi hingga influencer self-improvement, spiritualitas dikemas jadi barang dagangan tiket eksklusif, menuju kasta manusia tercerahkan. Mereka bicara soal kesadaran tinggi, tapi lupa bahwa tanpa kerendahan hati, itu cuma kesombongan yang diselubungi jargon mistik. Spiritual narasisme, mengaku tercerahkan tapi merendahkan yang lain. Pesan mereka selalu sama, aku sudah sampai, kalian masih tersesat. Dengan bangga mengklaim sudah lepas dari urusan duniawi, tapi tetap rajin muncul di panggung, podcast, dan media sosial. Mengejar validasi, tapi mengaku sudah tak butuh pengakuan. Dan ketika dikritik, mereka membalas dengan ancaman, bukan argumen. Lantas apa yang membedakan kebijaksanaan sejati dan spiritual nararisme? Spiritual sejati rendah hati, tidak merasa unggul, tidak membandingkan, dan tidak menjadikan spiritualitas sebagai alat dominasi. Sementara spiritual nararisme haus pengakuan, memakai istilah tinggi agar tampak bijak, kalimat rumit yang berulang-ulang maknanya, tapi kosong, seperti balon yang hanya besar karena diisi angin. Berbeda lagi jika ditelusuri di dalam keyakinan, ini sensitif dan dalam jika dibahas, tapi Chico Blade coba sederhanakan. Setiap keyakinan mengajarkan hubungan dengan Tuhan, bukan perlombaan siapa yang paling suci, tapi di tangan nararisme spiritual kesucian jadi komoditas. Seminar-seminar penuh ulat joget, bahasan birai dibungkus cinta versi Gen Z, bahkan jadi ajang menghina penjual ST. Lebih konyol lagi, muncul yang mengaku paham bahasa semut, merasa keturunan suci, seolah punya jalur VIP ke surga. Padahal jika spiritualitas melahirkan kesombongan, jangan-jangan yang mereka sembah bukan Tuhan, tapi ego sendiri. Chico Blade bukan fanatik agama, tapi fanatik mereka yang mengacak-acak spiritualitas demi kepentingan duniawi. Jadi Chico Blade bisa menggarisbawahi. Orang bijak mendengar untuk memahami, sementara spiritual narsisme hanya mendengar untuk menjawab. Orang bijak mencari kebenaran, sementara spiritual narsisme mencari pengakuan. Lantas bagaimana jika spiritualitas itu hanya sekedar konten untuk berbagi, salah atau tidak? Jawabannya tergantung. Apakah membagikan itu untuk menyebarkan kebaikan, atau sekadar mencari pengakuan? Berbagi untuk menginspirasi itu silakan. Tapi jika niatnya hanya untuk terlihat suci, mengutuk yang lain, menyesatkan mereka yang ingin memahami, serta mengubah pencarian makna menjadi ajang pamer kebijaksanaan palsu, maka itu bukan menginspirasi, melainkan ego yang menyamar dalam kebajikan. Jadi inti pembahasan ini bukan soal siapa yang paling tinggi derajatnya, paling fasih menyebut semesta, atau paling rajin mengangkat tangan ke langit, bukan pula tentang jubah megah dan aksesoris spiritual yang hanya membungkus logika yang tumpul. Jika pemahaman hanya jadi dekorasi bibir, maka itu bukan kebijaksanaan, hanya kosmetik kesalehan. Spiritualitas sejati bukan mengutuk pendosa lalu mencetak mereka jadi pendosa lagi, tapi tentang merangkul tanpa menyesatkan, menuntun tanpa merasa suci, karena cahaya sejati tak perlu merendahkan gelap, ia cukup hadir tanpa membutakan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak guru yang sibuk menunjukkan keunggulannya, tapi kita membutuhkan lebih banyak manusia yang benar-benar memahami bahwa di hadapan kebenaran, semua orang tetaplah murid. Dan jika pembahasan ini terasa menyinggung, itu bukan karena ketajamannya, tapi karena nurani kita sedang bergulat
dengan kebodohan yang kita belah demi ilusi validasi. Karena logika tidak perlu sopan santun di dalam pembahasan filosofi kehidupan. Jadi coba perhatikan di sekitar kalian, berapa banyak yang benar-benar mencari kebenaran, dan berapa banyak yang hanya mencari pengakuan. Apakah spiritualitas di zaman ini masih tentang pencerahan, atau sudah berubah menjadi ajang kompetisi kesucian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap kata adalah palu yang menghantam kebohongan, dan setiap suara adalah gemuruh yang mengguncang kursi-kursi kepalsuan. Jangan lupa like, follow, dan sebarkan jika kalian merasa pembahasan ini bukan sekadar wacana, tapi bara yang siap menyulut kesadaran. Karena kesadaran sejati tak butuh tepuk tangan, dan kebenaran tak menunggu restu. Karena kebijaksanaan tetap berdiri tegak, meski tanpa saksi. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam hormat dari saya, Shiko Blade.